Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Kelas entry level meskipun promosinya nggak begitu gencar-gencar banget ya, peminatnya cukup banyak loh. Nggak heran, Oppo aja juga punya banyak HP di kelas ini, mulai dari A11, A11K, A12, dan ini adalah yang terbaru. Bersama gue Bagus, ini adalah review dari Oppo A15. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Kalau penasaran sama unboxingnya, bisa cek video kita yang sebelumnya ya, atau linknya ada di deskripsi atau cek di sini nih. Karena udah gue bahas isi kotak dan spesifikasinya semuanya di sana. Nah, kali ini gue ingin cerita aja sih pengalaman gue memakai si Oppo A15 ini. Ada yang membuat gue berpikir kalau si Oppo A15 ini cukup oke di kelasnya, tapi ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan sih sebelum membeli HP ini. Concern pertama ketika melihat spesifikasi Oppo A15 ini adalah dapur pacunya. Oppo A15 ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio P35 yang ditemani oleh RAM 3GB, memori penyimpanan 32GB, baterai 4250 mAh, dan mendukung pengisian daya 10W. Secara performa sih Antutunya udah oke lah, dengan skornya masih di atas 100.000. Namun, bagaimana dengan percobaan sebenarnya? Gue sih bisa main game favorit gue ya, kayak World of Warship itu dengan settingan grafis yang nyaman di normal, COD Mobile di rendah, PUBG di smooth, dan Mobile Legends di medium. Untuk kegiatan multitasking yang nggak aneh-aneh kayak ngetik di Google Docs sambil dengerin musik, Oppo A15 ini udah cukup menjalankan fungsi itu dengan sangat baik. Meskipun experience-nya kadang terasa lag sih yang cukup lumayan. Apalagi kalau kalian multitasking sambil main game terus juga sambil denger musik. Kalau pindah dari aplikasi game ke aplikasi kayak Spotify gitu misalkan, game itu dia akan close atau tutup. Jadi RAM 3GB ini memang terasa kurang buat kalian para heavy user. Tapi kalau pemakaiannya ringan-ringan aja sih ya oke lah. Nah, selanjutnya soal penyimpanannya yang 32GB. Cukup nggak ya? Berdasarkan pengalaman pribadi gue, kapasitas 32GB dengan Android 10 memang menyisakan ruang yang sebenarnya cukup kecil. Sistemnya aja udah memakan sekitar 13GB, namun sisanya masih bisa gue pakai buat install game, sosmed, streaming, dan beberapa aplikasi benchmark. Ini adalah semua aplikasi yang bisa gue install di Oppo A15. Tapi ini sebenarnya masih baru ya sekitar 40% lah dari aplikasi yang biasa gue install di HP daily driver gue. Sehingga kalau kalian adalah orang yang suka install semua aplikasi yang bisa jadi jarang kalian pakai, maka Oppo A15 ini mungkin harus kalian pikirkan ulang. Mungkin ini adalah salah satu sektor di mana kalian harus bisa berkompromi. Meskipun sudah dilengkapi dengan tray triple slot ya, bisa untuk 2 SIM card dan 1 micro SD, ya lumayan sih untuk nyimpen file kayak foto, video, bisa di micro SD aja. Tapi untuk pemakaian yang basic dan simple, install sedikit aplikasi seperlunya, Oppo A15 ini bisa jadi pilihan yang tepat dan masuk akal. Karena performa baterainya tuh oke banget. Dengan baterai 4230 mAh, gue bisa dapat screen on time itu di atas 7 jam dalam pemakaian yang ya lumayan normal lah dengan satu SIM card aktif dan WiFi kadang-kadang. Kalau agak gue siksa dengan pemakaian untuk commuting gitu ke tempat kerja dan beberapa aktivitas yang cukup berat, mungkin gue bisa dapat 6-7 jam. Yang pasti, Oppo A15 ini tergolong irit. Meskipun pengisian dayanya itu cuma 10W dengan micro USB, kecepatan pengisian dayanya sih menurut gue nggak terlalu lama, standar lah. Dari 10-100% itu sekitar 2,5 jam, di bawah ekspektasi gue sebenarnya, yang gue pikir akan sampai 3 jam. Sektor baterai ini bisa jadi salah satu yang menguatkan ketika kalian memutuskan untuk membeli Oppo A15 ini. Satu lagi kekuatan Oppo A15 ini adalah looks-nya. Panel belakangnya ini punya tonjolan kamera yang mengotak seperti ini, dan desain panel belakangnya juga terlihat lebih mirip kayak kakak-kakaknya di A series daripada ke A11K atau A12. Kalau baterai menjadi keunggulan, bagaimana dengan kamera dan layarnya? Sejujurnya, sesuai ekspektasi gue sih, kalau melihat spesifikasinya dan harganya. Kamera belakangnya ini punya setup 3 kamera, yaitu 13 megapiksel utama, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel portrait. Sedangkan kamera depannya 8 megapiksel saja. Hasilnya, kamera Oppo A15 memang tidak bisa mencapai level ketajaman yang gue inginkan sih, tapi sesuai lah dengan harga yang kita bayar. Tapi kalau foto objek natural seperti daun dan langit, warnanya cukup oke loh. HDR-nya ya berusaha cukup keras sih untuk menerangkan bagian yang gelap. Setidaknya nggak gelap.
Ada juga kamera makro dan efek bokeh yang bisa menambah variasi dalam pengambilan gambar. Sedangkan untuk foto selfie, fitur beautifikasinya ini cukup menolong ya untuk kalian yang memang senang foto selfie dengan wajah yang sedikit lebih halus daripada aslinya karena fitur beautifikasinya ini. Meskipun nggak banyak sih yang bisa di-custom seperti HP Oppo lain yang lebih mahal, tapi ya cukup lah. Untuk video, dia bisa merekam hingga 1080p di 30 fps baik kamera depan dan belakang, tapi tanpa stabilisasi. Kamera Oppo A15 memang bukan untuk hal yang serius, namun setidaknya bisa untuk dokumentasi ringan, bersama teman, keluarga, atau urusan pekerjaan. Sedangkan untuk layarnya, ya layarnya masih TFT HD Plus sih, tapi ukurannya udah 6,5 inch yang menurut gue udah cukup puas, karena standar. Ukurannya semua HP rata-rata segitu. Warnanya nggak terlalu kontras, tapi entah kenapa pas gue streaming Netflix, maraton waktu itu apa ya, Destination Survivor, itu nyaman-nyaman aja sih selama nonton dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi sambil rebahan. Speakernya yang cuma ada satu di bawah ini juga memberikan experience yang cukup. Overall, Oppo A15 memang smartphone yang didesain untuk kebutuhan yang basic dari sebuah smartphone. Kalau kalian butuh HP untuk aktivitas yang tergolong ringan, maka HP ini sudah bisa memenuhi semua kebutuhan kalian tersebut. Kalau mau dipakai untuk bermain game dan foto-foto, komprominya memang harus agak maksimal ya. Hasilnya itu sesuai lah dengan apa yang kalian bayar. Tapi masih masuk kategori yang bisa lah kalau untuk foto-foto dan bermain game yang cukup sederhana. Kelebihan dari Oppo A15 ini sih menurut gue ada di baterainya ya, yang cukup irit dan looks-nya juga nggak terlihat seperti sebuah HP entry level. RAM dan penyimpanan Oppo A15 ini memang tidak memberikan kita keluasaan lah yang besar dalam memakai smartphone, terutama bagi kalian heavy user. Tapi untuk keperluan browsing sosmed, nonton drakor, atau sekedar baca-baca artikel next trend di browser, HP ini sudah sangat cukup. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi style terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.